Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Kuswatun Hasanah. Kita akan belajar tentang akuntansi keuangan, yaitu tentang metode pencatatan persediaan secara fisik. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi sekarang kita metodenya berbeda. Sekarang kita akan membahas metode rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan metode identifikasi khusus. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu memahami cara menghitung metode rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan metode identifikasi khusus. Nah, untuk selengkapnya kita langsung saja ke materi. Oke, kita akan mempelajari tentang akuntansi keuangan kelas 11. Judulnya pencatatan persediaan dengan sistem fisik. Kita masih belajar tentang sistem fisik dulu ya, karena yang kemarin belum selesai. Nah, yang kemarin baru membahas tentang FIFO dan LIFO saja. Sekarang kita akan membahas metode rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan metode identifikasi khusus. Lanjut ya. Metode rata-rata sederhana adalah harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal periode. Nilai persediaan barang diperoleh dari hasil kali harga rata-rata persatuan barang dengan sisa barang yang di gudang. Nah, langsung contoh soal ya. Ini contoh soalnya sama dengan yang kemarin. Masih pada persediaan jenis barang X, ada tanggal 1 Agustus persediaan awal sebesar 10.000 kilo dengan harganya 2.000 per satuan. Nah, masih sama kayak kemarin, tinggal dibaca atau diingat-ingat lagi. Hanya beda penyelesaiannya saja. Ini metode rata-rata sederhana. Nah, setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang tanggal 31 Agustus 2017, di gudang masih tersedia barang X sebanyak 35.000 kilo. Ini sisanya ya, karena persediaan karena metode fisik itu kita hanya melihat sisanya saja yang ada di gudang. Jadi sisanya pas di gudang setelah dihitung ada 35.000 kilo. Nih penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu kalau menggunakan metode rata-rata sederhana, kita harus mengetahui harga rata-rata per kilonya. Ini 2000, ada 1400, 2200. Nah, dibagi 7. Harga yang ini dari mana sih? Kita lihat lagi ke contohnya. Nih, kita lihat contohnya. Soalnya di sini ada harga 2000, 1400, 2200, 2600 dan seterusnya. Kalau kita menggunakan metode rata-rata, kita harus mengetahui harga satuannya atau harga per kilonya, rata-ratanya. Jadi kita harus mengetahui yang ini dulu. Kemudian jadi ini dari harga satuan ya. Kemudian dibagi 7. Dibagi 7-nya dari mana? Kita hitung ada berapa yang masuk. Tanggal 1 berarti 1, tanggal 5, 2, tanggal 7 berarti 3, 4, 5, 6, dan 7 pada tanggal 28. Dibaginya 7, harga rata-rata per kilonya sudah ditambahkan, kemudian dibagi 7, hasilnya nih harga rata-rata per kilonya jadi 17.800 dibagi 7, jadinya harga per kilo rata-ratanya itu 2.542 ya. Jadi nilai persediaan barang X pada tanggal 30 Agustus 2017 tinggal dikalikan saja harga yang sudah dirata-ratakan tadi 2.500 dikalikan dengan 35.000 kilo. Nanti hasilnya dapat 89.100.000. Oke, paham ya, rata-rata sederhana. Kemudian metode yang kedua ada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang adalah harga persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah satuan atau kuantitas. Nah, nilai persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan dengan harga rata-rata persatuan. Ada contoh soal lagi. Contoh soalnya masih sama, hanya penyelesaiannya saja yang berbeda.
Ini ada metode rata-rata tertimbang. Nah, apa bedanya dengan rata-rata sederhana? Kalau tadi rata-rata sederhana itu menghitungnya dari harga satuannya. Sedangkan rata-rata tertimbang itu dari harga rata-rata per kilonya. Kita lihat soalnya nih. Jadi, kalau yang tadi itu ngelihatnya dari sini. Sedangkan kalau rata-rata tertimbang, kita lihat jumlahnya di sini. Tapi untuk memudahkan, biasanya di bawah sudah ada totalnya. Nih, totalnya 284.600.000. Nah, ini ya, tahu ya dari mana. Ini adalah total dari harga rata-rata tiap kilo. Kemudian dibagi 113.000 kilo. Dari mana 113? 113, maaf, dari sini. Ini jumlah keseluruhan di sini. Jumlahnya ada 113.000 kilo. Paham ya? Nah, setelah dibagi mendapatkan hasil 2.518. Nah, sudah dapat nih harga rata-ratanya. Kemudian kita hitung harga rata-rata tertimbangnya. Sama dengan yang tadi, nilai persediaan pada tanggal 31 Agustus tinggal dikalikan dengan sisa barang yang di gudang sebanyak 35.000 kilo dikali dengan harga yang tadi kita sudah hitung. Kemudian dapatkan hasil 88.149. Paham ya? Kemudian satu lagi, ini juga ada contoh soal lagi, tapi contoh soalnya sama, hanya untuk mengulas saja biar kalian bisa paham. Kemudian yang ketiga ada metode identifikasi khusus. Dengan metode ini, setiap barang yang masuk atau dibeli diberi tanda pengenal yang menunjukkan harga satuan sesuai faktur yang diterima. Misalnya, barang X yang masuk atau dibeli diberi tanda pengenal khusus sesuai kelompoknya masing-masing atau berdasarkan tanggal pembeliannya. Nah, di sini sudah ada keterangan sisanya sebanyak 35.000 kilo. Kemudian, setelah dihitung secara fisik, sisa barang tersebut diidentifikasi dari tanda pengenal khususnya. Ternyata sisa barang X 35.000 kilo berasal dari kelompok yang pertama, persediaan awal bulan Agustus 10.000 kilo. Kemudian ada pembelian tanggal 12. Yang ketiga ada pembelian tanggal 26. Kita dari mana sih taunya identifikasi khusus dari ini? Nah, kalau identifikasi khusus tidak melihat dari sini, tapi dari soalnya sudah muncul identifikasinya. Apakah dari persediaan awal, apakah pembelian tanggal 12 misalnya sesuai dengan yang ini, atau juga yang lainnya, tapi sudah ditentukan di soal. Nah, kalau sudah ketahuan dari kelompok mana saja, kita akan ketemu penyelesaiannya. Penyelesaiannya dari data di samping nilai persediaan barang X pada tanggal 31 Agustus yaitu 10.000. Dari sini ya, dikalikan dengan 2.000. 2.000-nya dari mana? Kita lihat, 10.000 itu dari persediaan awal katanya. Berarti kita ikut harga per satuannya yaitu 2.000. Tinggal dikalikan jadi 20 juta. Kemudian yang kedua ada 10.000 kilonya dari pembelian tanggal 12. Nah, ininya juga tinggal dilihat. Pembelian tanggal 12 harganya berapa? Kita lihat. Pembelian tanggal 12. Harganya 2.600. Tinggal dikalikan 10.000 dengan 2.600. Kemudian yang terakhir 15.000 kilo dari tanggal 26. Tanggal 26 pembeliannya harganya 3.000, kita kalikan dengan 3.000. Nanti tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya berapa? 20 juta, 26 juta, 45 juta, tinggal ditambahkan tiga-tiganya. Kemudian nanti hasilnya jadi 91 juta. Nah, apa sih metode identifikasi khusus? Kenapa ada metode identifikasi khusus itu? Cara perlakuannya dibagi barang yang dipisahkan untuk proyek khusus yang dibeli maupun yang dihasilkan. Jadi identifikasi khusus, jadi biasanya setiap pembelian
ada kelompoknya masing-masing, ditandain dulu barangnya yang sudah dibeli. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.